Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 909. Seluruh kekuatan kultivasinya hampir terkuras dalam sekejap, menyisakan kurang dari 10%. Sungai waktu bagaikan lubang tanpa dasar, dan Luo Xiu harus terus-menerus memasok kekuatannya agar dapat mempertahankan keberadaannya. Jika tidak, begitu sungai waktu menghilang, pria berambut merah pasti akan kembali bebas. Dengan kultivasi yang luar biasa kuat, setelah mendapatkan kewaspadaan, akan sangat sulit untuk menangkapnya lagi. Pembakaran darah esensi. Tanpa ragu sedikit pun, Luo Xiu membakar darah esensinya. Kini, ia telah menguasai hukum kehidupan tingkat ke-9, yang memungkinkannya membakar 90% darah esensinya sekaligus. Setiap tetes darah esensi yang terbakar memberikan kekuatan luar biasa untuk menopang konsumsi sungai waktu. Tubuh pria berambut merah terpaku dalam sungai waktu, sementara Luo Xiu melangkah perlahan di dalamnya. Pedang pembajak langit muncul di tangannya, dan ia bergerak selangkah demi selangkah mendekati pria itu. Apa yang ingin kau lakukan? Melihat Luo Xiu semakin mendekat, ekspresi pria berambut merah menjadi tegang. Ia bisa merasakan bahwa niat membunuh dari lawannya sama sekali tidak disembunyikan. Luo Xiu tidak menjawabnya, karena ia merasa pertanyaan itu hanyalah omong kosong. Dalam situasi seperti ini, selain membunuhmu, apalagi yang bisa kulakukan? Apakah kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau membunuhku. Pria berambut merah semakin kehilangan ketenangannya seiring dengan semakin dekatnya Luo Xiu. Siing, Luo Xiu bahkan tidak repot-repot mengucapkan satu kata pun. Pedang pembajak langit terayun mendatar, pancaran pedangnya seperti aliran cahaya, membawa serta kepala yang terpenggal dengan darah menyembur. Meskipun pria berambut merah adalah seorang ahli di ranah Kaisar Dewa, kekuatan perlindungan tubuhnya sama sekali tidak mampu menahan ketajaman pedang pembajak langit. Sebab, pedang ini adalah senjata suci tingkat 9, bahkan termasuk dalam kategori senjata perang tingkat 9 Dewa Raja. Dalam keadaan lawan yang tak bisa melawan, menembus pertahanan dan tubuhnya hanyalah perkara yang terlalu mudah. Tanpa sedikit pun keraguan, Luo Xiu mengayunkan pedangnya sekali lagi, membelah kepala pria berambut merah dan mengambil inti jiwanya yang telah terkondensasi dalam bentuk dewa kristal. Dalam genggaman jarinya, api ilahi berkobar, menghanguskan semua sisa kesadaran dalam kristal tersebut. Puff! Luo Xiu memuntahkan darah segar, sementara sungai waktu menghilang tanpa jejak. Wajahnya menjadi pucat pasi. Pengorbanannya kali ini benar-benar besar. Saat ini, tubuhnya telah mencapai kondisi yang sangat lemah. Ia segera mengambil cincin penyimpanan milik pria berambut merah serta tubuh tanpa kepalanya, lalu dalam sekejap berubah menjadi cahaya dan menghilang ke kejauhan di tengah bintang-bintang. Di kejauhan, Song Cheng berdiri terpaku, menyaksikan pertempuran yang baru saja berakhir. Pertarungan antara Luo Xiu dan pria berambut merah benar-benar memberinya wawasan yang luar biasa. Terutama kehancuran besar yang terjadi di angkasa, yang kini penuh dengan lubang-lubang besar dan dipenuhi dengan niat membunuh serta hukum energi yang mengamuk. Di tengah perjalanan di angkasa dalam bentuk cahaya, Luo Xiu merasakan kesadarannya semakin kabur. Saat ini, tubuhnya benar-benar berada dalam kondisi paling lemah. Selain energi kultivasinya yang hampir habis, efek dari membakar 90% darah esensinya membuatnya ingin langsung jatuh pingsan. Secara naluriah, ia mengambil berbagai pil pemulihan dari cincin penyimpanan. Energi obat yang kental menyebar dalam tubuhnya. Tubuhnya, yang bagaikan tanah kering, menyerap semua energi dengan rakus. 3 bulan kemudian, di sebuah planet tandus, Luo Xiu perlahan membuka matanya. Tubuhnya diselimuti cahaya hukum ilahi. Kali ini, ia hanya mengalami kelelahan ekstrim, tanpa luka serius, sehingga pemulihannya tidak sesulit sebelumnya. Dalam cincin penyimpanan pria berambut merah, terdapat sejumlah besar pil energi esensi, bahkan semuanya adalah pil tingkat 5. Ditambah dengan pil yang ia racik sendiri, kini tubuhnya telah sepenuhnya pulih. Meskipun konsumsi energinya begitu besar, kemampuan ilahi sungai waktu tetaplah sangat kuat. Karena keterbatasan hukum dunia, ia tidak bisa bergabung dengan monster pelahap dewa di angkasa tingkat bawah, juga tidak bisa memanggil boneka perang raksasa. Semua pertarungan yang ia lakukan murni mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun, Luo Xiu tidak menjadi sombong hanya karena telah membunuh pria berambut merah. Seorang ahli tingkat awal Kaisar Dewa di 3000 dunia besar bukanlah sosok yang benar-benar hebat. Di dunia yang lebih luas dan agung, yakni 8 penjuru alam Mahadewa, ia hanyalah seorang tokoh kecil yang tidak berarti. Namun, kemunculan pria berambut merah telah menjadi peringatan bagi Luo Xiu. Ia mulai merasa bahwa Pulau Tianhe jauh lebih kompleks daripada yang ia duga.
Dulu, ia berpikir bahwa Pulau Tianhe hanya kebetulan mendapatkan kekuatan langit sehingga mampu bangkit dalam waktu singkat dan mendominasi angkasa tingkat bawah dalam 1 dekade lebih. Namun, kemunculan pria berambut merah membuatnya memiliki dugaan baru. Pulau Tianhe mungkin mendapat dukungan dari kekuatan yang lebih besar di balik layar, bahkan mungkin berasal dari 8 penjuru alam Mahadewa. Dalam cincin penyimpanan pria berambut merah, Luo Xiu menemukan sebuah pecahan tulang berwarna putih giok, seukuran telapak tangan, berkilauan dengan cahaya harta karun. Tulang itu dihiasi dengan ukiran simbol-simbol yang tampak seperti coretan kuno. Simbol-simbol ini sangat kuno, bahkan lebih tua dari aksara zaman Taichu. Tulisan yang tertera di atasnya ternyata merupakan bagian dari kitab suci Qishu yang telah hilang. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa setelah pemimpin Pulau Tianhe memusnahkan kota Naga Biru, pecahan tulang yang berisi bagian kitab ini kemungkinan besar direbut pada saat itu, kemudian jatuh ke tangan pria berambut merah. Meskipun hanya pecahan, keberadaannya sudah cukup membuat Luo Xiu merasa bersemangat. Tulisan yang terukir di dalamnya berisi berbagai prinsip mendalam tentang teknik pemurnian dan penempaan tubuh. Kitab suci yang mencatat rahasia semesta ini penuh dengan misteri. Setiap orang yang mempelajarinya akan mendapatkan pemahaman yang berbeda sesuai dengan wawasan mereka masing-masing. Sama seperti kitab pil, Ji Xuankong telah memilikinya selama jutaan tahun, tetapi ia tidak pernah benar-benar memahami esensi terdalam dari kitab tersebut. Ia hanya mendapatkan beberapa wawasan dan berhasil menciptakan teknik pemurnian pil yang sangat luar biasa. Berkat hal itu, Ji Xuankong menjadi seorang Grandmaster Dewa Pil yang sangat terkenal. Namun, yang ia pahami dari kitab pil hanyalah permukaannya saja. Ia bahkan tidak menyadari adanya teknik pemurnian jiwa menjadi suci yang tersembunyi di dalamnya, apalagi berhasil memahaminya. Tidak hanya itu, pemahaman Luo Xiu tentang teknik pemurnian pil dari kitab pil jauh lebih tinggi daripada yang dimiliki Ji Xuankong. Di tepi pecahan tulang giok putih itu terdapat retakan, menunjukkan bahwa teknik kitab penempaan senjata yang tertulis di atasnya tidak lengkap. Meski begitu, tetap saja hal itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi Luo Xiu. Inti dari kitab pil adalah bahwa pemurnian pil serupa dengan pemurnian jiwa, sedangkan inti dari kitab penempaan senjata adalah bahwa penempaan senjata serupa dengan pemurnian tubuh. Dari pecahan kitab yang terukir pada tulang ini, Luo Xiu berhasil memahami satu teknik penempaan tubuh. Selain itu, pecahan tulang yang berisi catatan kitab penempaan senjata ini sangat keras, bahkan pedang pembajak langit sekalipun tidak mampu meninggalkan goresan sedikit pun di permukaannya. Hal ini membuat Luo Xiu terkejut. Ia menduga bahwa kemungkinan besar pecahan tulang ini adalah bagian dari kitab penempaan senjata yang asli. Pada kenyataannya, kitab pil, kitab penempaan senjata, dan gulungan formasi semuanya memiliki naskah asli. Namun, naskah aslinya sudah lama hilang, sehingga yang diwariskan hingga kini hanyalah isi yang pernah disalin oleh para ahli di masa lalu. Naskah asli adalah yang paling berharga. Sedangkan catatan yang diwariskan oleh para ahli selanjutnya sebenarnya tidak mengandung seluruh esensi dari naskah asli. Bahkan pada era Taishan King, tidak ada seorang pun yang pernah melihat naskah asli dari kitab-kitab tersebut. Oleh karena itu, Luo Xiu tahu bahwa kitab pil dan gulungan formasi yang ia miliki bukanlah naskah asli, dan ia juga tidak pernah berharap untuk mendapatkannya. Harapan itu terlalu kecil. Ia menggigit ujung jarinya, lalu mengoleskan setetes darahnya ke pecahan tulang tersebut. Tulang giok putih yang sebelumnya tampak bening mulai berubah, perlahan-lahan berbaur dengan semburat warna merah darah. Tiba-tiba, pecahan tulang itu mulai menjadi samar dan ilusi, seperti bayangan yang langsung menyatu ke dalam tubuh Luo Xiu. Meskipun teknik penempaan tubuh dari kitab penempaan senjata ini tidak membuat kultivasi fisiknya meningkat lebih tinggi, tetap saja tubuhnya menjadi lebih kuat setelah mempelajarinya. Kultivasinya masih berada di puncak ranah Dewa Agung, tetapi tubuh fisiknya kini jauh lebih tangguh. Hal ini membuat Luo Xiu sangat gembira. Dengan teknik dari kitab penempaan senjata, jalannya dalam seni bela diri telah melangkah lebih dekat menuju kesempurnaan. Bahkan jika suatu hari ia tidak bisa mendapatkan keseluruhan isi dari kitab penempaan senjata, ia tidak akan terlalu peduli. Teknik dewa perubahan yang ia pelajari memiliki esensi utama dalam deduksi, penciptaan, dan inovasi. Dulu, ia bisa melengkapi gulungan formasi hanya dengan pecahan yang ia miliki. Maka, suatu hari nanti, ia juga bisa melengkapi kitab penempaan senjata hanya dengan memanfaatkan pecahan yang ia peroleh. Meskipun hasilnya mungkin akan berbeda dengan naskah aslinya, tetapi teknik yang ia kembangkan sendiri justru yang paling cocok untuknya. Jika ia hanya mengikuti jejak para pendahulu secara kaku, itu justru akan menjadi pilihan yang buruk. Untuk saat ini, Luo Xiu tidak berencana kembali ke Pulau Tianhe, setidaknya belum. Ia tidak tahu berapa banyak ahli yang masih tersembunyi di dalam pulau itu. Dalam situasi di mana beberapa tekniknya tidak dapat ia gunakan, jika ia bertemu lawan yang tidak bisa ia kalahkan, itu akan menjadi masalah besar. Para pejuang dari dunia atas memang kaya raya. Luo Xiu telah mengumpulkan semua barang dari cincin penyimpanan pria berambut merah ke dalam cincin miliknya sendiri.
Ia menemukan lebih dari 30 juta pil energi esensi tingkat 5, serta banyak sekali ramuan dewa dan bahan untuk penempaan senjata. Selain itu, ia juga menemukan sebuah sabuk dengan ukiran cahaya langit, yang hampir identik dengan dua sabuk yang ia dapatkan sebelumnya. Di dalamnya terukir tanda khusus yang hanya bisa digunakan oleh pemilik aslinya. Orang lain yang mendapatkannya tidak akan bisa menggunakannya tanpa izin. Kekuatan cahaya langit terlalu tinggi, sehingga hukum dewa perubahan miliknya tidak bisa menirunya. Jika ia bisa melakukannya, ia akan memiliki lebih banyak teknik untuk digunakan. Jika itu terjadi, ia tidak akan perlu lagi merasa takut untuk pergi ke Pulau Tianhe. Lebih baik aku pergi ke lembah penyegelan iblis dulu. Luo Xiu perlahan bangkit, hatinya telah memiliki rencana. Sebelum ia benar-benar membangkitkan ingatan Tai Sang King, setiap langkah yang ia ambil dalam seni bela diri selalu memiliki tujuan yang jelas. Ketika ia pertama kali keluar dari wilayah Dewa Abadi dan muncul di bintang waktu, ia sudah memiliki rencana dan tujuan. Yang pertama adalah membawa peti mati dewa tak terbatas keluar dari bintang waktu. Yang kedua adalah menghidupkan kembali Xiao Jiangming, lalu pergi menemui Qi Yurong di klan Qi. Setelah itu, perjalanannya akan berlanjut ke lembah penyegelan iblis. Namun, karena munculnya Pulau Tianhe dan urusan Cha Ziyan, rencananya sempat tertunda. Sekarang setelah ia mengesampingkan masalah Pulau Tianhe, satu-satunya hal yang tersisa adalah perjalanan ke lembah penyegelan iblis. Ia membalikkan tangannya, dan sepotong batu giok retak muncul di telapak tangannya. Batu giok ini memiliki celah, yang merupakan gabungan dari dua pecahan yang berbeda. Salah satu pecahan batu giok ini diberikan kepadanya oleh Yu Zizu, sementara pecahan lainnya ia temukan di dasar jurang neraka di dunia Dewa Langit. Ia menyuntikkan kekuatannya ke dalam batu giok, dan seketika cahaya mulai bergetar dari dalamnya. Dalam sekejap, Luo Xiu dapat merasakan adanya panggilan samar dari kejauhan di angkasa. Sumber panggilan itu berasal dari lembah penyegelan iblis. Bersambung.